Oke, buat Restu, ini aku mau bedah linkinmu ya. Silahkan dicatat yang kamu butuh tahu. Oke, Iya, Pak. Siap. ini aku mau share screen dulu. Oke, apakah di situ sudah muncul tampilan LinkedInmu? Sudah, Pak. Ya, ini ya, akun LinkedInmu ini ya, bener ya. Betul, Pak. Oke, aku jelasin dulu dari atas sampai bawah. Kalau dilihat dari sekilas begini, sudah cukup lengkap lah. Ini aku kasih nilai 7 gitu. Tapi masih 7 ya, belum 10 ya gitu. Jelas dulu nih. Apa sih yang bisa ditingkatkan di sini? Ini ada beberapa. Nomor satu adalah dari banner. Banner ini saranku diganti. Kenapa? Karena bannermu itu pakai foto kotak gitu ya. Bisa. Fotomu tuh aslinya mungkin Aduh. kotak begini. Terus gara Oh iya. tempatnya begini, jadi dia mau nggak mau ditarik ke samping gitu oleh sistemnya gitu. Jadi kamu bikinlah banner. Kalaupun nanti ada Hmm. foto-fotomu, kamu benar-benar bikin di halaman kertas yang ukurannya segini. Baru nanti foto-foto dokumentasi atau apapun yang kamu pikir itu akan sesuai, bisa kamu masukkan gitu. Nah, untuk bikin ini paling gampang pakai apa? Pakai Canva aja. Jadi kamu buka Pakai Canva, Canva. terus di bagian di situ kan kamu bisa menentukan mau pakai ukuran kertas berapa atau ada bagian search, tulis aja di situ banner LinkedIn gitu. Nanti kamu Iya, Pak. bisa menyesuaikan ukurannya, bahkan kamu bisa memakai template-template yang ada di sana. Nah, template-template itu silahkan disesuaikan dengan yang kamu butuh. Ada orang yang template-nya itu gambar, kumpulan gambar. Misalkan bidangmu itu apa misalkan? Misalkan di sini kan bidangmu tuh hubungannya sama pabrik atau manufacture. Nah, di sini tuh isinya kumpulan fotomu waktu di manufacture gitu. Kamu susun. Ada gitu. Hmm. Suasana pada saat kamu di tempat kerja itu boleh gitu. Atau yang lain yang aku pakai nih misalkan, kalau kamu nanti sambil bandingin ya, sambil buka LinkedIn-ku gitu ya. Kalau di LinkedIn-ku, aku bikin bannerku tuh kayak kartu nama gitu loh, paham nggak? Jadi ada nama, Paham. statusku, kemudian ada sosmed-sosmedku gitu. Jadi ini aku masukin kontak di sini. Saranku jangan masukin nomor WA ya di sini ya, gitu. Iya, Jadi Pak. jangan masukin nomor WA atau alamat lengkap gitu, nggak usah gitu. Ada yang orang tipe bannernya kayak kartu nama begini. Di sini silahkan diganti-ganti kayak tadi gitu ya. Jadi jangan gambar Iya, ketarik. Pak. Ada orang yang gambarnya di sini tuh kayak pemandangan gitu. Iya pemandangan sih bagus, tapi ibaratnya tuh bagus tapi tidak bermakna gitu loh, paham nggak? Gitu. Paham, Pak. Jadi nggak ada artinya gitu. Jadi sekarang digambarkan yang menggambarkan kamu atau gambaran umum nuansa LinkedIn-mu tuh gimana, oke? Oke, Oke, kita Pak. masuk ke foto. Menurutku foto oke-oke aja, oke? Nama, nama oke-oke aja. Ini namanya headline. Nah, headline di sini silahkan masukkan apa? Satu, background pendidikan. Dua, bidang keahlian. Tiga, profesi yang kamu pernah atau ingin tuju. Gitu. Nah, di sini menurutku udah benar. Tapi, gitu ya. Tapi, ini jumlah karakter untuk ngisi bagian ini kan ada banyak ya karakternya. Nah, saran Iya. ditambah lagi. Gitu. Jumlah Iya, karakter Pak. di sini silahkan ditambah sampai habis gitu. Coba bayangkan apa lagi gitu. Kenapa? Karena nanti yang dicari di sini dia akan ngebaca bagian ini dulu gitu. Hmm. Jadi makin banyak bagian ini, bagian headline, maka kemungkinan untuk menemukan akunmu itu lebih beragam hanya dari headline-nya. Jadi ditambah ya. Coba bayangin apa lagi gitu. Tambahin ke sini gitu. Oke? Iya, Pak. Yang berkaitan Oke, dengan Pak. bidang yang kamu kuasai. Selanjutnya, di sini ada koneksi. Koneksimu masih 330. Ini kecil sekali gitu. Ini kurang aja banget. Koneksi itu Iya. di LinkedIn 0 sampai 30. Ini connection. Ini connection. Kalau following atau follower itu tidak terbatas gitu. Yang kamu butuhkan itu koneksi. Kalau 30.000 ini koneksi maksimum alias 100%. Berarti 1%-nya itu 300. Berarti ini kamu masih 300. Ini 1%. 1,00001 gitu. Paham nggak maksudnya? Iya. Gitu. Ini baru Paham, Pak. 1% dari kuota yang kamu kasih. Ya ibaratnya bayangin aja. Kamu dikasih sepiring nasi goreng, tapi kamu cuma ngambil 1%-nya. Katakanlah
Iya. Sesendok gitu deh. Sesendok aja udah kebanyakan itu. Lucu nggak tuh? Kayak gitu. Hmm. Ntar akhirnya kamu ngeluh sama aku, wah aku lapar nih. Gitu. Udah makan tapi lapar. Ya aku langsung akan bilang, ya iyalah masih lapar. Orangku kasih kamu sepiring cuma dimakan seperempat sendok. Misalkan gitu. Lombok. Sama, nanti kayak gitu. Kagak, Iya. aku udah pakai LinkedIn. Nyari loker susah banget ya. Nyari info gini, nyari koneksi susah banget ya. Ya iyalah, orang kamu dikasih kuota 30.000 cuma dipakai 300. Gitu loh, paham nggak? Gitu. Paham, Itu Pak. jangan sampai terjadi ya, gitu. Tiap hari kamu wajib connect dan follow orang baru. Nih, ini ada connect, ini ada follow. Beda ya. Follow tuh mengikuti. Mengikuti itu kamu kayak, kamu hanya pengen mengetahui update tentang dia, tapi nggak perlu Hmm. tahu orangnya. Kalau connect, kayak follow, tapi kamu kayak ada kebutuhan untuk kenal secara personal gitu Hmm. di LinkedIn ini. Jadi lebih dari sekedar ngikutin postingan-postingan dia atau aktivitas dia gitu. Tapi karena koneksimu masih memprihatinkan gitu. Jadi Iya. tiap hari kamu connect gitu. Iya, Pak. Connectnya connect Betul. siapa? Siapa aja. Nggak usah yang kamu kenal dulu. Nggak usah cuma ngincer HRD atau apapun. Siapapun boleh. HRD boleh, calon user boleh, kok sesama job seeker boleh nih. Cari di sini nih. Nanti dibuka, terus habis itu kamu tinggal scroll-scroll aja. Itu setiap hari ya, ingat ya. Itu Iya, Pak. setiap hari itu yang harus dilakukan. Connect ke orang baru gitu. Karena ini masih kurang banget. Turun ke bawah about. Ya obat aboutnya standar nggak apa-apa. Kalau mau nanti dinarasiin lebih panjang nggak apa-apa. About ini kalau mau bagus tuh kamu kayak bikin cover letter atau bikin letter of interest gitu-gitu. Kalau mau lengkap ya gitu. Jadi kayak bener-bener kronologis gitu loh. Kayak background kamu, terus prestasi-prestasinya, terus aspirasi kerjaan atau karirmu ke depannya gimana gitu. Itu ada di about. Kalau mau diisi lengkap nggak apa-apa. Kita turunin lagi ke bawah activity. Wah, ini kamu activity-nya di atas nih aku nih. Aku baru tahu. Iya, Ya, ini Pak. aku ya, itu postingan kemarin ya gitu. Oke. Iya. Jadi gini, terkait dengan activity, activity di sini tuh bisa beragam. Ini aku buka punya aku ya. Activity tuh di sini bisa nih, ada banyak gitu. Ada postingan, ada komen, ada kategori video, image sama dokumen. Postingan itu adalah semua postingan yang kamu post sendiri. Komen itu adalah semua komen kamu di postingannya orang. Bedanya postingan ini, dia bisa postinganmu sendiri, bisa hasil reshare. Dia akan muncul Hmm. di sini. Komen itu adalah kamu komen-komen di kolom komentar tertentu dari postingannya orang. Atau kok postinganmu sendiri juga bisa. Video, image, dokumen, ini sebenarnya isi dari ini, tapi berdasarkan kategorinya. Isi dari Hmm. postingan gitu. Yang bentuknya video nanti semua akan masuk ke video kategorinya. Kalau yang bentuknya gambar masuk ke image, yang bentuknya dokumen atau PDF diupload gitu, dia akan Hmm. masuk ke bagian sini. Nah, di aktivitasmu dia ada komen dan image, yang nggak ada kayak video dan lain-lain, yang nggak masalah. Tapi notes nomor satu adalah kamu harus ada postingan secara berkala, minimum 3 kali seminggu. Jadi kayak selang-seling gitu loh, posting enggak, posting enggak gitu. Nah, Iya, kalau Pak. kamu mau cara yang lebih advance biar akunmu tumbuhnya cepat, setiap hari gitu Hmm. activity-nya ya. Jadi kalau mau tuh tadi ya, setiap hari ada aktivitas atau rutin 3 kali seminggu gitu, ya kan? Yang nomor dua, aktivitasnya itu beragam. Beragam tuh apa? Ada yang postingan sendiri, ada yang reshare atau repost postingannya orang, ada yang komen di postingan orang gitu. Jadi beragam. Nah, yang nomor tiga, selalu pastikan bahwa postingan sendiri itu minimal sama dengan reshare atau repost postingan orang. Jangan sampai kamu rajin ngunjungin postingan orang, nih kamu kayak repost postinganku, thank you, repost, thank you, repost, thank you gitu. Hmm. Ini Iya, beruntun Pak. gitu. Boleh nggak repost beruntun gini? Boleh.
Tapi jangan sampai repost postingan orang itu jumlahnya lebih banyak daripada postinganmu. Kenapa? Kan Hmm. kamu lagi pengen branding kemampuanmu, kamu pengen branding dirimu sendiri, gitu. Kalau sesekali ada reshare atau repost postingannya orang gini, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau yang di reshare atau repost postingannya orang ini, kamu nanti lama-lama nggak kelihatan keren dong. Kan yang kamu harapkan ada HRD atau siapapun ngelihat akunmu, terus tertarik, terus nge-DM kamu kan, gitu. Iya. Jadi kalau postingannya lebih dominan reshare atau repost, yang keren bukan kamu, tapi yang punya postingan. Tahu nggak? Ya ini jadi aku yang keren gitu. Ini siapa ini namanya nih? Ini orang ini yang keren, ini orang ini yang keren gitu. Iya. Karena apa? Karena kamu isinya cuma share repost aja. Nah, coba sekarang kamu bikin pola. Ini misalkan aku pakai pakai cara bodoh ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin misalkan gitu. Di sini kamu Iya. misalkan mau bikin yang postinganmu sendiri itu di sini. Nih, warna biru ini postingan sendiri. Ini reshare repost. Ini postingan sendiri misalkan di sini. Risa repost ini postingan sendiri. Ini kalau contoh mau rapet ya, kayak gitu. Jadi yang Iya. warnanya hitam ini reshare atau repost, yang warnanya biru itu postinganmu sendiri gitu. Selang-seling gini boleh nggak? Boleh gitu. Atau misalkan berhimpit. Jadi setiap hari ada postingan sendiri, tapi tiap hari ada reshare atau repost postingannya orang gitu. Nah, yang di reshare atau repost apa? Ya, yang berguna bagi banyak orang jelas. Tapi sekarang lebih susah menentukan apa yang bakal aku post kan gitu. Orang kadang bingung aku harus posting apa. Posting itu Iya. ibaratnya satu, sesuaikan dengan tujuan. Tujuan apa? Tujuan branding. Kamu tuh pengen dikenal sebagai orang yang ahli apa? Kalau kamu pengen dikenal sebagai orang yang ahli di bidang administrasi, ya nggak mungkin kamu tiap hari posting soal hewan-hewan gitu ya. Gitu. Kamu review hewan tertentu dan lain-lain. Ya nggak jadi gitu. Kalau kamu pengen dinilai jago di bidang administrasi, mungkin kamu bikin tutorial, hack gitu, atau tips dan Hmm. trik apa menggunakan Word, tips dan trik shortcut-shortcut Hmm. Excel yang jarang orang tahu, tips dan trik pakai Google Doc gitu-gitu. Dan diulang-ulang aja. Hmm. Nggak harus yang postingan tuh nggak harus yang dokumen langsung banyak halaman gitu. Kecil-kecil aja udah jadi satu postingan gitu. Tiga shortcut Excel yang berguna tapi jarang diketahui. Nah, gitu-gitu. Kasih aja gitu. Walaupun udah ada pada tahu ya nggak apa-apa. Orang kamu mau bikin keteraturan gitu. Jadi nggak harus yang konten tuh nggak harus yang kompleks gitu. Lah aku apa? Ini ya ini jelas kompleks ya. Kalau dokumen pasti rada panjang tuh misalkan. Ya kalau yang gambar-gambar gini ya udah aku sebenarnya cuma bikin ini aku kasih lihat postinganku langsung gitu. Ya udah captionnya apa, gambar lampirannya apa gitu. Selalu ingat kalau posting sesuatu, kalau misalkan mau bentuknya ada gambar begini, ada gambar, sorry, warnanya hilang. Ada gambar, ada caption, sama main hashtag. Jangan lupa. Hmm. Iya. Jangan sampai lupa hashtag ini. Ini penting banget hashtagnya. Hashtag itu gunakan hashtag yang berkaitan dengan postinganmu sama hashtag umum. Nanti kenapa? Nanti aku kasih penjelasan nanti. Gitu. Ya. Jadi kamu bikin aja dulu postingan kayak tadi. Gitu. Tiap hari nggak apa-apa. Iya, Pak. Jadi tadi yang namanya posting itu idenya adalah yang nomor satu adalah disesuaikan dengan tujuan branding kamu. Kamu pengen dikenal sebagai apa? Oke. Dua, Iya, Pak. rutin itu lebih penting daripada rumit. Nah, gitu. Kamu bikin konten bagus tuh. Set, 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 set. Tapi postingnya jadi seminggu sekali gitu. Itu menurutku kurang efektif. Lebih bagus, simpel-simpel tapi tiap hari gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi jangan yang rumit. Nah, ya, jelas ya, suaraku udah muncul ya. Jadi aku ulang lagi, Iya, Pak. rutin itu lebih penting daripada rumit. Rumit. Daripada Iya. kamu bikin kontennya itu jarang-jarang, gara-gara rumit bikin kontennya, mending rutin aja yang sederhana. Terus, kayak gitu. Karena itu buat apa? Engagement. Bikin orang tuh terpapar postinganmu tiap hari. Kenapa kok rutin ini lebih penting? Karena satu, kamu nggak tahu orang-orang tuh akan aktif kapan, koneksimu atau followermu gitu. Tapi kamu lempar terus, kamu ngejaga postingan terus. Nanti kan kalau mereka buka LinkedIn pagi, siang, sore, malam, hari kerja, hari libur, dia akan ngeliat tuh Hmm. konten-kontenmu kayak gitu.
Jadi akan terpapar. Lama-lama orang-orang yang terpapar gitu kan kepo kan. Ini orang siapa? Dikunjungi lah Iya. gitu. Ya. Jadi gitu, Iya, Pak. rutin gitu. Terus yang tadi nomor satu, ya, tadi sesuaikan dengan tujuan branding. Tujuan Yang branding. kedua itu rutin lebih penting Rutin. daripada rumit. Yang ketiga, posting tentang yang kamu bisa dan terbiasa, gitu. Posting yang kamu bisa dan terbiasa, kayak gitu. Oke, yang kamu bisa dan terbiasa. Kenapa kok harus posting itu? Ya balik lagi. Orang kalau posting mungkin nanti akan ada interaksi di dalamnya. Ada pertanggungjawaban, mungkin ada yang komen, minta pandangan. Ya kamu harus bisa komen. Jangan sampai kau bikin konten, ada yang nanya, kamu gak bisa jawab gitu. Karena kamu tidak menguasai apa yang kamu posting. Ya itu kan jangan. Yang kedua, sekalian belajar gitu. Oke, Iya, Pak. gitu ya. Gitu. Nah ini adalah activity ini. Aku agak lama yang bahas soal activity ini karena ini salah satu bagian yang Iya. krusial. Karena LinkedIn itu dia harus benar cara membuatnya dan harus benar cara memakainya. Cara membuat itu ngelengkapin akun, cara pakai itu aktivitas ini. Makanya ini kayak 50% gitu. Ini 50% lah katakanlah. Sama-sama penting. Percuma kamu akunmu ini lengkap tapi aktivitas kosong. Ada orang yang nggak ada aktivitas sama sekali. 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir itu nggak ada aktivitas. Ya jangan. Kamu lagi nggak di tahap itu. Kecuali kamu udah jadi orang-orang hebat. Gitu. Itu nggak masalah. Nggak banyak aktivitas. Orang udah tahu dia siapa. Karena dulu mungkin Hmm. dia udah pernah melakukan itu. Sekarang mah tinggal orang udah tahu dia siapa. Tapi kita sebagai yang bukan siapa-siapa, apalagi job seeker Hmm. gitu ya. Kamu harus ada aktivitas itu. Oke ya, paham ya? Kita Paham, Pak. turun ke bawah di experience. Jadi gini, experience ini sebenarnya dia itu cuma diisi oleh pengalaman kerja dan pengalaman magang. Sebenarnya gitu. Pengalaman kerja ini bisa yang full time, part time, freelance, daily worker, apapun itu. Entrepreneurship gitu. Sama magang. Bentuk magang apapun itu, PKL magang, PPL apapun itu namanya, apprenticeship gitu-gitu. Sebenarnya untuk itu. Tapi mungkin nanti kamu akan ngelihat ada orang yang di experience ini tuh masukin organisasi gitu-gitu. Kadang praktikum, ya nggak apa-apa kalau memang kamu belum ada pengalaman kerja gitu. Tapi setelah kamu tahu di experience ini harus diisi apa, silahkan isi kayak kamu ngisi ini. Menurutku ini bener cara ngisimu. Jadi, ini aku buka ya. Di sini tuh jelas ya, jabatan perusahaan apa, periodenya apa, kemudian ada breakdown tanggung jawabnya. Kemudian di sini ada skill yang berkaitan dengan itu, yang dihubungkan sama skill yang di bawah, sama dokumentasinya. Ini udah contoh lengkap nih, kayak gitu. Penjabaran yang ada di sini boleh sama persis kayak yang di CV, tapi boleh Iya. juga lebih panjang daripada di CV. Karena apa? Kalau di CV, pembatas karakternya itu adalah jumlah halaman, ya nggak sih? Keterbatasan Iya, betul. nulis tuh ada jumlah halaman, karena kan nggak cuma buat nulis experience. Tapi kalau di experience yang di LinkedIn, dia pembatasnya adalah jumlah karakter yang diizinkan untuk diisi di sini. Nah, jumlah karakter Hmm. yang diizinkan di sini itu jumlahnya lebih besar daripada yang bisa diakomodasi sama CV gitu. Hmm. Sehingga minimal penjabaran di sini sama kayak di CV, tapi lebih lengkap juga boleh. Paham ya? Kayak gitu. Paham, Pak. Nah, kita turunin ke bawah, ini juga sama. Ini kalau ada penjabaran lebih panjang, ada dokumentasi, masukin aja gitu. Tinggal Iya, Pak. dilengkapi. Oke, kita masuk ke education. Menurutku education standar ya di sini boleh. Pendidikan silahkan masukkan pendidikan terakhir, dua terakhir gitu boleh. Pendidikan juga boleh yang non formal. Kamu ikut bootcamp apa gitu-gitu boleh masukin di education. Kayak gitu. Kita turun lagi ke bawah, di sini ada bagian skill. Nah, skill di LinkedIn itu bisa sampai 50. Kamu 14. 20%-nya itu 10, 14 ya. Sekitar berapa tuh? Ya 24% kayak gitu ya. Jadi di sini kamu masih dikit gitu ya. Ini bisa Iya. ditambah skill. Kalau bingung mau masukin skill apa, kamu bayanginnya gini, ini dari pengalaman kerja ini, dari pendidikan deh, dari pendidikan ini kamu punya skill apa. Ini loh,
turunan nama-nama mata kuliahmu boleh dimasukin. Atau dari pengalaman kerja tadi kan pengalaman kerjamu banyak gitu. Kamu bayangin nih, dari jadi guru kamu akhirnya punya skill apa, dari jadi sekretaris akhirnya kamu punya skill apa, terus gitu dimasukin. Dan itu bisa banyak gitu, bisa banyak ke sini gitu ya. Jadi skill itu nanti dibagi jadi dua. Ada hard skill, ada soft skill. Oke, hard skill Oke, Pak. dia dibagi jadi tiga. Ini ada yang namanya industry knowledge, pengetahuan industrial, ada yang namanya tools atau alat, ada namanya language atau bahasa. Industry knowledge itu bidang-bidang yang kamu kuasai. Data analysis, business administration, sales and marketing, atau nama-nama mata kuliahmu gitu. Itu industry knowledge. Tulis aja di sini. Tools ini alat. Alat di sini dia bisa dibagi jadi dua. Ada hardware atau software yang bisa kamu operasikan. Pernah jadi operator produksi, kamu bisa mesin apa? Mesin ini, mesin ini, tulis aja di sini. Gitu. Atau softwarenya di sini, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Excel, PowerPoint gitu-gitu, Canva gitu. Itu. Oke, kayak gitu. Language ya kemampuan bahasa dan soft skill ya soft skill. Nah, nanti di sini bisa muncul nih. Di sini tadi kan aku bilang ya, yang namanya skill itu ada hard skill sama soft skill. Hard skill dibagi jadi tiga, ada industry knowledge, ada tools, ada language. Nah, nih kamu lihat nih. Soft skill di LinkedIn disebut interpersonal skill. Industry knowledge, nih Hmm. industry knowledge. Artinya di skill yang kamu masukin ini belum ada unsur nih, tools dan language. Ini belum ada gitu. Kita kalau kamu bingung ini buka nih industry knowledge nih. Apa aja sih industry knowledge nih? Iya. Administration. Ini kan kita pakai filter di atas ini. Administration, Iya. evaluation, training. Ya, ini industry knowledge. Gitu. Ini aku endorse ya. Gitu. Nanti kamu cari teman atasan atau yang tahu skill kamu buat endorse ini nih. Gitu. Saling endorse lah kalian gitu. Gitu. Oke. Jadi ini industry Iya, knowledge. Pak. Interpersonal ini sifatnya soft skill. Ini masukin lagi nih. Ini kan soft skill semua nih. Gitu. Jadi Iya. silahkan dimasukin. Aku sebagai pembanding pakai punya aku ya, biar nanti kamu bisa tahu gambarannya. Nah, tadi aku ulang lagi yang aku bilang, skill dibagi jadi dua, ada hard skill, ada soft skill. Ini ada tiga, Iya. ada industry knowledge, ada tools, ada language. Nah, ini yang tadi aku bilang, soft skill nih, interpersonal skill. Industry knowledge nih, industry knowledge. Tools di LinkedIn namanya tools and technology. Language ini namanya language. Bahkan ada other skill gitu. Yang LinkedIn pun nggak ada kategorinya gitu. Industry knowledge ya tadi bidang-bidang yang kamu kuasai ini. Data analysis, digital marketing, sales strategy, insurance banking dan lain itu akal aku ya. Tools sebenarnya ini Mm-mm. software macam-macam sih. Tapi kadang software tuh ada yang nggak kedetek di sini. Tapi intinya ini software. Iya. Interpersonal tuh ya soft skill gitulah. Language ini kemampuan bahasa, bahasa Inggris. Other skill nih Facebook Ads, apa ads gitu-gitu. Biasanya yang hubungannya sama turunannya digital marketing yang dia nggak punya kategorinya gitu. Nah itu silahkan kamu tambahkan di sini, oke? Gitu. Nah Mm-mm. setelah itu di bawah skill ini, kalau skill ini udah kamu masukin, maka kamu akan, nah, di punyamu habis skill langsung interest, paham nggak di sini? Ini skill terus langsung ke interest gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu barangkali ada kemampuan yang kamu punya tapi belum dimasukin. Nih, di sini di bawahnya skill ini masih ada recommendation. Recommendation ini kalau kamu tuh kayak minta rekomendasi orang mantan atasan atau teman satu tim atau memang Mm. eh, pem- guru pembimbing atau bahkan murid kamu gitu-gitu yang pernah kerja sama bareng gitu untuk kayak bikin testimoni gitu loh gitu recommendation ini kamu bisa minta ke orangnya Mm. gitu misalkan kalau aku ngunjungin akunmu katakanlah aku minta rekomendasi kamu nih gini kan tinggal ini klik aja more di sini more nah di sini nanti ada nih recommend kalau recommend tuh berarti aku akan rekomendasiin kamu kalau request a recommendation aku akan ngirimin kamu permohonan bikinin aku rekomendasi dong gitu paham ya. Iya, Pak. Jadi Paham. di situ. Jadi recommendation tuh gitu. Bawahnya ini ada publikasi. Kamu punya nggak publikasi? Kalau punya masukin. Course ini seminar, webinar gitu-gitu kalau kamu mau masukin gitu. Bawah lagi honor and award, pencapaian-pencapaian tertentu yang kamu punya gitu. Coba kamu bayangkan gitu.
ya. Terus tes score, TOEFL dan teman-temannya mungkin. Ada language, kemampuan bahasa, ada organization. Sebenarnya ada lagi paten kalau ada paten, terus baru interest gitu. Jadi masih ada beberapa tahap yang mungkin kamu punya organisasi, pengalaman seminar, mungkin kamu punya, masukin aja di sini gitu. Jadi yang harus dilakukan apa dengan akunmu ini? Pada saat kamu buka LinkedIn-mu nanti, kamu lengkapi dulu yang kamu punya tapi belum ditulis gitu. Ya, kalau udah baru nanti kamu lakukan aktivitas. Aktivitas itu kan dua di LinkedIn ya nanti. Aktivitasmu jadi pertama tuh dilengkapi dulu. Nomor satu tuh lengkapi. Dua, aktivitas. Aktivitas kan jadi dua. Di sini tuh adalah branding, di sini adalah lamar kerja, ya nggak? Gitu. Berarti kan Iya, lamar Pak. kerja ini kan kayak di menu job ini atau di beranda nanti kamu lamar-lamar cari loker. Tapi yang branding ini juga kamu lakukan. Lah unsur branding itu Hmm. dari basic, bukan sekedar cuma posting, tapi apa? Connect orang baru, follow orang baru Hmm. gitu. Bikin Hmm. postingan rutin, reshare atau repost postingan orang setiap hari loh kayak begitu. Biar akunmu Iya, tuh Pak. berisik gitu. Kalau connect ke orang baru yang ada di suggestion di sebelah kanan gini boleh nggak? Boleh aja. Nggak harus kenal dulu kok. Nanti kan kenalan kalau nggak kenal. Atau kamu pakai menu Iya. network yang ada di atas ini, diklik aja gitu. Di sini ada banyak aktivitas yang kamu bisa lakukan. Apa itu aktivitasnya? Nih, satu connect, ya kan? Saranku kan Kak, Iya. gini, kita kan nggak tahu nih akun orang-orang ini yang masih aktif mana. Saranku kalau lihat akun begini tanpa kamu tahu akun mana yang aktif, saranku adalah connect ke orang yang ada fotonya dan ada bannernya. Biasanya kalau ada foto dan ada banner tuh relatif lebih aktif gitu daripada yang nggak ada. Paham nggak maksudku? Iya, Pak. Connect gitu, Paham, paham. gitu. Terus bawah lagi di sini, selain connect ada aktivitas apa nih? Follow. Kita bisa follow apa? Kita bisa follow itu kayak halaman-halamannya perusahaan. Kayak gitu. Follow, follow aja gitu. Turun lagi. Ini ada subscribe. Kalau subscribe ini tuh kayak berita-berita gitu loh, gitu. Jadi eh ada trending newsletternya gitulah gitu. Update-update soal ini gitu. Kalau mau ya subscribe aja. Tapi kalau nggak ya jangan nanti malah jadi spam gitu. Kamu nggak terlalu Iya. butuh infonya. Turun lagi ada grup. Nah, grup-grup apa nih yang kamu bisa join? Disesuaikan aja sama keinginanmu di sini gitu. Jadi sebenarnya yang ada di sini tuh merepresentasikan yang di sini. Nah, gitu. Hmm. Itu ya. Jadi Iya, join Pak. oh ini ada HR nih gitu. Join misalkan kayak gitu. Oh, ada data science community join gitu. Turun lagi di sini ada tadi kan connect ada. Habis itu udah connect nih ada lagi follow. Nah, ini follow orang nih gitu. Di sini ada HRD ada lingkaran-lingkaran ungu gini. Ya udah followin aja gitu. Paham kan? Gitu. Paham. Ya, ada follow lagi gitu. Tapi ini ada follow lagi, page lagi turun terus di sini ada view. Kalau view ini cuma baca-baca event. Ada event apa nih yang terbaru bareng kalau kamu mau join? Ada yang gratisan, ada yang berbayar gitu sih biasanya. Gitu. Kalau mau. Nah, di sini di bawah ini isinya kumpulan connect. Udah pakai teoriku tadi aja dulu kalau kamu nggak tahu orangnya. Intinya adalah cari yang ada fotonya, ada bannernya gitu. Connect aja dulu. Boleh yang Iya, Pak. sesama fresh graduate, sesama job seeker gitu boleh. Atau yang random aja nggak apa-apa. Misalkan kan nih headline yang kamu pasang tadi akan muncul di sini. Nah, ya kan? Walaupun nggak semua. Iya. Jadi akan membantu orang nemuin kamu. Oh, ini HR. Dia job seeker misalkan. Ya udah connect aja. Kan nanti kalau dia dapat job jadinya dia jadi HR suatu perusahaan gitu. Jadi kamu connect sama Iya. siapa misalkan namanya Siska Dwi, kamu connect sama dia sejak dia masih jadi job seeker, misal gitu loh. Paham nggak? Gitu. Jadi Paham, Pak. jadi headline itu akan membantu tadi. Nah, jangan kayak begini. Maaf ya, Kak, aku tuh ada namanya gitu. Jadi di sini nih strip-strip gini. Strip ini nggak bakalan ketemu. Hmm. Dicari itu nggak ketemu gitu. Misalkan tadi di headline itu ya, kita sekarang praktekin dulu ya pentingnya headline gitu ya. Jadi kamu lihat ini. Oh, ini ada orang-orang nih. Ini ada bannernya, ada ininya. Connect aja nih. Nah, kayak begini gitu. Tapi connectnya diatur ya, jangan terlalu beruntun nanti bisa kena blokir gitu. Sebenarnya kena blokir nggak masalah sih, gitu. Kena blokir nggak ada masalah, tapi nanti kalau kamu kena blokir karena jadi gini, follow nggak ada batasnya, tapi connect tuh ada kuotanya dalam waktu seminggu.
Nah, Hmm. saranku kamu connect aja sampai habis kuotanya mingguannya. Jadi nah, aku tuh tiap minggu tuh kena itu. Gitu. Buat apa? Nanti akan diperbarui di hari Senin siang. Jadi Kuota per minggunya berapa, Pak? beda-beda. Kayaknya tuh makin akunmu gede, makin gede juga deh kuota mingguannya. Hmm. Jadi kalau akunmu masih kecil, kayaknya tuh connect dikit tiba-tiba udah ada notifikasi. Anda sudah mendekati batas pengiriman koneksi kayak gitu. Ya. Nanti kalau kamu mau Iya, Pak. kontrol, nanti kan orang yang kamu connect itu kan belum tentu nerima kan, langsung nerima gitu loh. Mm-mm. Nah, nanti kamu kontrolnya lewat sini nih, manage ini nih. Tinggal klik manage ini, nanti akan ada Mm. kontak-kontak yang kamu udah kirim permohonan koneksinya tapi belum di ACC. Itu usia berapa gitu. Nanti kalau udah kayak udah di atas 1 bulan nggak di ACC, withdraw aja, batalin aja permohonan koneksinya Oh, gitu. Takutnya motong koneksi. Aku merasa dia akan motong koneksi di minggu berikutnya gitu loh, gitu. Oke, gitu. Nah, sekarang aku oke, Pak. ngomongin headline. Headline kamu ya, gitu. Tadi di sini aku tulis tadi restu. Nah, ini kan headline ya. Nih aku lihat ini. Di sini kan headline-mu ini ada kata-kata ini. Operator gini gini gini. Nah, sekarang coba kalau aku masukin kata operator nih ya. Ini ya. Kata operator ini aku tulis di sini. Gitu. Terus dari kata operator ini kita pilih filter yang ini bagian people gitu. Kita pilih bagian Hmm. people. Nah, di bagian people ini kamu bisa lihat nih. Aku nulis kata operator, dia ngebaca apa? Hmm. Nih, Headline-nya. headline-nya. Iya. Nggak selalu headline doang sih sebenarnya, gitu. Tapi yang dia akan baca pertama tuh headline. Bagian lain Iya. apa yang akan dibaca? Nih, kerjaan dia sekarang. Bagian lain apa? Nih, Hmm. kerjaan dia yang dulu. Itulah kenapa headline itu kunci pertama. Walaupun sebenarnya nanti yang dibaca nggak cuma headline, yang bagian-bagian lain, gitu. Ya. Jadi di sini nih, apa nih? Experience gitu. Itulah kenapa pengalaman kerja juga harus dijabarin karena kata kuncinya tuh akan muncul gitu. Ya, contohnya kayak Hmm. begini. Ada orang yang di sini, mohon maaf ya, kalau bahasa itu malah nulis kata-kata mutiara atau Hmm. berdoa gitu. Iya. Di sini misalkan Iya. semangat, nah, salah ini, gitu ya. Itu. Mohon maaf nih, gitu. Ini nggak ada yang Iya. salah. Semangat, semangat. Ada 65.000 orang yang bersemangat di sini. Hmm. Gitu. Nah, pertanyaanku, kalau Iya. sekarang kamu jadi HRD, ya, kamu Iya. jadi HRD, misalkan, oh aku lagi butuh orang nih buat jadi operator. Oke, Iya. kira-kira aku akan cari di sini kata operator atau kata semangat. Aku cari orang bersemangat, ah, kata Operator. operator pasti, gitu. Operator. Atau di sini nulis jurusan, gitu. Misalkan nulis S1 akuntansi. Aku lagi nyari orang akuntansi, tuh, gitu. Dia akan langsung, nih, oh ini S1 akuntansi nih. Nih ada kata accounting nih. Gitu, Pak. Aku satu Hmm. akuntansi. Ini satu akuntansi. Ngebaca nih akuntansi. Gitu. Gitu. Nggak mungkin pakai kata tadi kan bersemangat kayak Hmm. begitu. Atau kalau nggak bersemangat tuh biasanya tuh katanya gini, semoga gitu. Ini nggak ada yang salah dengan berdoa, tapi masa begini. Ini kalau nama PT-nya Iya. begini nggak apa-apa ya. Cuman kayak di sini, semoga berkah, semoga diberi, semoga selalu menjaga, semoga beruntung. Iya. Salah nggak kayak begini? Enggak. Siapa yang bilang berdoa itu salah? Enggak. Tapi kita konteksnya main LinkedIn. Ada nggak HRD yang kemungkinan ya nyari orang terus kayak, oke, aku cari orang yang punya harapan bagus, semoga gini. Enggak, pasti kan akan masukin tuh apa? Dia lagi butuh apa sekarang posisinya? Operator produksi. Ya sudah berhasil nih. Operator, operator produksi. Misalkan nulisnya pasti kan begini. Aku lagi butuh ini. Bener nggak tuh? 3 juta orang tuh, Hmm. 3 juta akun. Katakanlah setengahnya doang yang aktif, 1,5 juta. Pasti yang ada kata operator produksi. Gitu. Oh, ini ada operator produksi, statusnya lingkaran hijau. Statusnya lingkaran hijau, Hmm. berarti dia nyari kerja ya sekarang ya. Ya, Iya. ya udah aku connect dulu ini. Atau aku langsung kasih notes gitu.
oh dia lagi ada lingkaran hijau, dia operator produksi di sini, tapi kayaknya ini statusnya masih kerja di sini, enggak gitu. Tetapi dia sama job seeker, udah connect gitu. Langsung kasih notes gitu. Perkenalkan nama saya HRD ini, saya sedang mencari ini kayak gitu. Jadi di sini bener-bener butuh banget gitu loh. Oke, Iya, untuk Pak. untuk dilengkapin gitu. Jangan sampai headline-nya salah gitu. Nah, ini aku sengaja bikin kayak gini. Nanti kalau kamu pengen lebih lengkap, buka channel YouTube-ku, bagian Iya. playlist sini, bagian playlist. Terus dari bagian playlist ini, bentar ya, kalau mode internetnya biasa. Tadi tahu sendiri kan habis mati lampu gitu. Iya, mati Jadi lampu. cari playlist yang judulnya itu LinkedIn Plus. Nah, ini udah bisa nih. Turun. Nah, Iya. ini ada playlist nih judulnya LinkedIn Plus nih ya. Gitu. Itu kamu dengerin semua gitu. Aku wajibin semua. Jangan sih. Kamu boleh dengerin semua, semua. Tapi kalau nggak mau dengerin semua, dengerin 8 video pertama. Karena itu adalah Iya. video yang sering dipakai sama teman-teman yang dapat panggilan kerja dari LinkedIn beruntun. Banyak banget. Dari ini. Mengapa 5 cara menemukan info. Terus ini, mengapa akun LinkedIn harus dilengkapi. Ini sama kayak barusan yang aku praktekin. Gitu. Iya. Karena soal headline-headline ini loh. Ini berkaitan ini dua ini. Ini ke sini berkaitan, ini ke sini berkaitan terus gitu. Nah, aku pengen 8 video pertama. Dari sini sampai tutorial nemuin HRD sama user bareng nih. Sampai part 3 ini. Minimal. Nih, batasnya. 8 video pertama sampai part 3 ini. Yang tiga Iya, ini Pak. adalah Siap. tutorial nyari memanfaatkan headline tadi. Tutorial memanfaatkan kata kunci, gimana caranya kamu Mm-mm. connect ke HRD bareng sama ngelamar kerja di satu postingan yang sama gitu. Ini tutorialnya di sini gitu. Nah, silahkan kamu nanti dengerin biar paham yang lengkapnya gimana gitu. Paham ya? Kayak gitu ya. Paham, Pak. Oke, di sini cukup jelas ya. Oke? Iya. Oke.